Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurja Dharma. Saya mahasiswi IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, jurusan Bimbingan Konseling Islam, kelas BKI 2E. Baik, pada video ini saya mau mereview salah satu buku yang berjudul Pendidikan Kewarganegaraan untuk Pendidikan Tinggi, karya Dr. Ujang Tjadra, SSH, MH. Penasaran dengan buku ini seperti apa? Langsung saja kita mulai reviewnya. Buku ini merupakan cetakan pertama Dr. Ujang Tjadra pada Juli 2018 yang diterbitkan oleh PT Raja Grafindo Persada. Buku ini memiliki 338 halaman dengan tebal 23 cm. Buku ini juga memiliki beberapa judul pembahasan pada tiap babnya, yaitu pada bab pertama membahas tentang orientasi terhadap pendidikan kewarganegaraan, pada bab 2 membahas tentang identitas nasional terhadap karakter bangsa Indonesia, pada bab ketiga yaitu membahas tentang memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Pada bab 4 yaitu membahas tentang memahami negara, konstitusi, dan warga negara. Bab 5 yaitu membahas tentang negara hukum, hak asasi manusia, dan demokrasi. Pada bab 6 yaitu membahas tentang memahami wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia. Dan pada bab 7 yaitu membahas tentang memahami ketahanan nasional dan integrasi nasional Indonesia. Langsung saja kita masuk pada bab 1 yaitu orientasi terhadap pendidikan kewarganegaraan. Pada bab ini membahas tentang pertama latar belakang pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, pengertian dan tujuan pendidikan kewarganegaraan, dan yang terakhir landasan pendidikan kewarganegaraan. Kita masuk pada poin A yaitu latar belakang pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Ia memiliki 2 poin. Yang pertama, perubahan pendidikan ke masa depan, dan yang kedua, dinamika internal bangsa Indonesia. Pada dinamika internal bangsa Indonesia, ia memiliki 2 faktor. Yang pertama faktor eksternal dan yang kedua faktor internal. Dan pada poin B yaitu pengertian dan tujuan pendidikan kewarganegaraan, ia memiliki 6 poin. Antara lain pengertian pendidikan kewarganegaraan, yang kedua tujuan pendidikan kewarganegaraan, yang ketiga fungsi dan capaian pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, yang keempat visi dan misi pendidikan kewarganegaraan, yang kelima kompetensi pendidikan kewarganegaraan, dan yang keenam metodologi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Pada tujuan pendidikan kewarganegaraan, ia memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, tujuan nasional, dan yang kedua, tujuan pendidikan nasional. Pada poin 3 yaitu fungsi dan capaian pembelajaran pendidikan kewarganegaraan memiliki 2 poin. Di antara lain fungsi pendidikan kewarganegaraan dan capaian pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Dan pada poin 4 yaitu visi dan misi pendidikan kewarganegaraan, mereka memiliki 2 visi dan misi, antara lain visi kelompok MPK di perguruan tinggi merupakan sumber nilai dan pedoman dalam pengembangan dan penyelenggaraan program studi guna mengantarkan mahasiswa memantapkan kepribadiannya sebagai manusia Indonesia yang seutuhnya. Dan yang kedua, visi kelompok MPK di perguruan tinggi membantu mahasiswa memantapkan kepribadiannya agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar keagamaan dan kebudayaan, rasa kebangsaan, dan cinta tanah air sepanjang hayat dalam menguasai penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang dimilikinya dengan rasa tanggung jawab. Dan pada poin C, landasan pendidikan kewarganegaraan, ia memiliki 3 landasan. Yang pertama, landasan ilmiah, yang kedua landasan hukum, dan yang ketiga landasan historis. Pada landasan ilmiah, mereka mencakup 3 poin, antara lain dasar pemikiran pendidikan kewarganegaraan, yang kedua objek pembahasan pendidikan kewarganegaraan, dan yang ketiga rumpunan keilmuan pendidikan kewarganegaraan. Pada landasan hukum, ia mencakup 3 poin. Yang pertama,
Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, yang ketiga Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada landasan historis, secara historis pendidikan kewarganegaraan sering berganti-ganti nama atau istilah yang dapat dijabarkan, sehingga nama pendidikan kewarganegaraan itu sering berganti pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Beberapa nama atau istilah yang dapat dijabarkan antara lain: yang pertama, perkembangan sivik di Amerika. Pelajaran sivik pertama kali diperkenalkan pada tahun 1790. Yang kedua, perkembangan sivik di Indonesia yang diajarkan di SD, SMP, dan SMA. Yang ketiga, kewarganegaraan pada tahun 1957. Yang keempat, sivik pada tahun 1961. Yang kelima, pendidikan kewarganegaraan pada tahun 1968. Yang keenam, pendidikan moral Pancasila atau PMP, kurikulum 1975. Yang ketujuh, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau PPKN pada kurikulum 1994. Dan yang terakhir, perkembangan pendidikan kewarganegaraan yang diajarkan di perguruan tinggi. Pada poin D, Pancasila sebagai nilai dasar pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, muatan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, muatan sila persatuan Indonesia. Yang keempat, muatan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, muatan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, kita akan masuk pada bab 2, yaitu memahami identitas nasional sebagai karakter bangsa Indonesia. Bab ini akan membahas tentang 4 poin. Yang pertama, proses berbangsa dan bernegara. Yang kedua, identitas nasional. Yang ketiga, Pancasila sebagai identitas nasional bangsa Indonesia. Dan yang keempat, Bhinneka Tunggal Ika sebagai identitas nasional bangsa Indonesia. Pada poin A, yaitu proses berbangsa dan bernegara, ia memiliki 2 poin, antara lain asal-usul bangsa Indonesia dan asal-usul istilah Indonesia. Pada asal-usul bangsa Indonesia, ia memiliki bangsa Proto-Melayu, bangsa Deutero-Melayu, dan bangsa primitif. Pada poin B, yaitu identitas nasional, ia memiliki 4 poin. Yang pertama, yaitu pengertian identitas nasional. Yang kedua, unsur-unsur identitas nasional. Yang ketiga, faktor-faktor pembentuk identitas nasional. Dan yang keempat, identitas nasional Indonesia sebagai karakter bangsa. Pada poin C, yaitu Pancasila sebagai identitas nasional bangsa Indonesia, ia memiliki 9 poin. Antara lain, yang pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang keempat, Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Yang kelima, Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Yang keenam, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum bagi bangsa Republik Indonesia. Yang ketujuh, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia pada waktu mendirikan negara. Yang kedelapan, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Yang kesembilan, Pancasila sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia. Pada poin D, yaitu Bhinneka Tunggal Ika sebagai identitas nasional bangsa Indonesia. Ia memiliki 2 poin. Yang pertama, yaitu Bhinneka Tunggal Ika dalam negara pluralistik. Dan yang kedua, Bhinneka Tunggal Ika sebagai bentuk identitas keragaman bangsa Indonesia. Kita akan masuk pada bab 3, yaitu memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Pada bab ini akan membahas 5 poin. Yang pertama, pengertian ideologi. Yang kedua, makna ideologi bagi bangsa Indonesia. Yang ketiga, perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lain. Yang keempat, kedudukan dan fungsi Pancasila dalam tata kehidupan bangsa Indonesia. Yang kelima, memahami makna Pancasila sebagai ideologi negara dari putusan Mahkamah Konstitusi. Baik, langsung saja kita masuk pada poin C, yaitu perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lain. Ia memiliki 5 poin, antara lain, yang pertama, ideologi Pancasila. Yang kedua,
ideologi liberalisme, yang ketiga ideologi konservatif, yang keempat ideologi sosialisme komunisme, yang kelima ideologi fasisme. Kita masuk pada poin D, yaitu memahami Pancasila sebagai ideologi negara dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 100 PUU 11 2013. Ia memiliki beberapa sumber, antara lain yaitu pokok perkara, pendapat para ahli, pendapat Mahkamah Konstitusi, pendapat berbeda hakim Mahkamah Konstitusi, dan putusan Mahkamah Konstitusi. Pada bab 4 yaitu memahami negara, konstitusi, dan warga negara. Pada bab ini akan membahas tentang pertama memahami negara, yang kedua memahami konstitusi, yang ketiga memahami warga negara Indonesia. Pada poin A yaitu memahami negara, ia memiliki 3 poin. Yang pertama pengertian negara dan unsur-unsur negara, yang kedua hakikat, tujuan, dan fungsi negara, dan yang ketiga macam-macam bentuk negara. Pada poin B yaitu memahami konstitusi, ia memiliki 4 poin. Yang pertama pengertian konstitusi, yang kedua peranan konstitusi dalam kehidupan bernegara, yang ketiga Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara Republik Indonesia, yang keempat hubungan antara lembaga-lembaga negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Pada poin C yaitu memahami warga negara Indonesia. Di sini terdapat pengertian warga negara Indonesia. Yang kedua, hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Yang ketiga, pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Kita akan masuk pada bab 5 yaitu memahami negara hukum, hak asasi manusia, dan demokrasi. Pada bab ini akan membahas tentang yang pertama memahami negara hukum, yang kedua memahami hak asasi manusia, yang ketiga memahami birokrasi Indonesia. Pada poin A yaitu memahami negara hukum Indonesia. Ia memiliki pengertian dan ciri negara hukum serta makna Indonesia sebagai negara hukum. Pada poin B memahami hak asasi manusia. Ia memiliki sejarah perkembangan hak asasi manusia, istilah dan pengertian hak asasi manusia, macam-macam hak asasi manusia, serta pemahaman hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Pada poin C, memahami demokrasi Indonesia. Ia memiliki perkembangan demokrasi di Indonesia. Yang kedua, pengertian demokrasi Pancasila. Yang ketiga, prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Dan yang keempat, korelasi demokrasi dengan negara hukum. Kita akan masuk pada bab 6 yaitu memahami wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia. Pada bab ini akan membahas tentang yang pertama pengertian wawasan Nusantara, yang kedua landasan, hakikat, dan asas-asas wawasan Nusantara, yang ketiga kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara, yang keempat faktor yang memengaruhi wawasan Nusantara, yang kelima unsur-unsur dasar wawasan Nusantara, yang keenam penerapan dan implementasi wawasan Nusantara. Langsung saja kita masuk pada poin B yaitu landasan, hakikat, dan asas-asas wawasan Nusantara. Yang pertama, landasan wawasan Nusantara terdapat 2 poin, antara lain landasan ideal wawasan Nusantara dan landasan konsepsional wawasan Nusantara. Yang kedua, hakikat dan asas-asas wawasan Nusantara. Ia memiliki 2 poin. Yang pertama, hakikat wawasan Nusantara, dan yang kedua, asas-asas wawasan Nusantara. Pada poin C yaitu kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara. Ia memiliki kedudukan, yang kedua fungsi wawasan Nusantara, dan yang ketiga tujuan wawasan Nusantara. D. Faktor-faktor yang memengaruhi wawasan Nusantara. Ia memiliki 3 poin, antara lain yaitu yang pertama wilayah sebagai ruang lingkup hidup, yang kedua geopolitik dan geostrategi, dan yang ketiga yaitu perkembangan wilayah di Indonesia. E. Unsur-unsur dasar wawasan Nusantara. Ia memiliki 3 poin. Yang pertama yaitu wadah. Di dalam wadah terdapat wujud wilayah, tata inti organisasi, dan tata kelengkapan organisasi. Yang kedua, isi wawasan Nusantara. Dan yang ketiga yaitu tata laku wawasan Nusantara. Pada poin F yaitu implementasi wawasan Nusantara. Ia memiliki 3 poin. Di antaranya yang pertama wawasan Nusantara sebagai pancaran filsafat Pancasila,
yang kedua wawasan Nusantara dalam pembangunan nasional, dan yang ketiga yaitu hubungan wawasan Nusantara dengan ketahanan nasional. Dan yang terakhir kita masuk pada bab 7, yaitu memahami ketahanan nasional dan integrasi nasional Indonesia. Pada bab ini kita akan membahas pada 3 poin. Yang pertama yaitu ketahanan nasional, yang kedua pengaruh ketahanan nasional, yang ketiga integrasi nasional. Baik, kita akan masuk pada poin A, yaitu ketahanan nasional. Ia memiliki beberapa poin yang akan dibahas, antara lain pengertian ketahanan nasional, unsur-unsur ketahanan nasional, landasan ketahanan nasional, asas-asas ketahanan nasional, sifat-sifat ketahanan nasional, dan yang terakhir pendekatan Astagatra dalam mewujudkan ketahanan nasional. Pada poin B yaitu pengaruh ketahanan nasional. Ia memiliki 4 poin pembahasan, antara lain yang pertama pengaruh hak asasi manusia, yang kedua pengaruh demokrasi, yang ketiga pengaruh lingkungan hidup, yang keempat pengaruh aspek ketahanan nasional terhadap kehidupan bangsa dan negara. Di dalam pengaruh aspek ketahanan nasional terhadap kehidupan bangsa dan negara, ia memiliki beberapa poin, antara lain yaitu pengaruh aspek ideologi, pengaruh aspek politik, pengaruh aspek ekonomi, pengaruh aspek sosial budaya, serta pengaruh aspek pertahanan dan keamanan. Dan pada poin C yaitu integrasi nasional, ia juga memiliki 3 poin pembahasan, yaitu antara lain integrasi nasional dan prioritas masyarakat Indonesia, yang kedua strategi integrasi, dan yang ketiga integrasi nasional Indonesia. Pada poin integrasi nasional dan prioritas masyarakat Indonesia, ia memiliki 4 pembahasan, yaitu antara lain yang pertama pengertian integrasi nasional, yang kedua pentingnya integrasi nasional, yang ketiga yaitu pluralitas masyarakat Indonesia, yang keempat potensi konflik dalam masyarakat Indonesia. Pada poin strategi integrasi, ia memiliki beberapa strategi, antara lain yang pertama strategi asimilasi, yang kedua strategi akulturasi, dan yang ketiga strategi pluralis. Pada pembahasan yang terakhir yaitu poin integrasi nasional Indonesia, ia memiliki 2 pembahasan, antara lain dimensi integrasi nasional dan mewujudkan integrasi nasional Indonesia. Demikian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.